Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullahu ta'ala, kunta balidan akhrajat kal muwazabatu fi darsi wa iyyaka wal kasala fa innahu su'mun wa afatuhu azimatun. Qala Abu Hanifah li Abi Yusuf, pernah berkata Abu Hanifah kepada Abi Yusuf, satu murid daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Anta badidan akhrajatka al-muwazabatu fi darsi. Engkau ini adalah seseorang yang lambat. Akhrajatka al-muwazabatu fi darsi, maka buanglah kelambatan itu. Al-muwazabatu fi darsi, dan biasakanlah kamu kontinu di dalam belajar. Wa iyyaka wal kasala, dan jauhilah itu oleh kamu al-kasal, yaitu sifat malas dalam dirimu. Fa innahu su'mun, karena sesungguhnya malas itu merupakan sebuah kejelekan, kejahatan. Wa afatuhu azimatun, dan penyakit yang sangat berbahaya. Jadi Syekh Abu Yusuf pernah dinasihati dan ditegur oleh gurunya Imam Abu Hanifah. Seorang yang alim seperti Abu Hanifah, seperti Abu Yusuf, masih dibilang lambat di dalam belajar, masih kurang semangat di dalam belajar. Padahal karyanya udah banyak, udah ngarang buku, udah ini, masih dibilang malas. Kita udah ngarang buku, kita ngarang buku dulu, kalau dibilang malas, pantas apa kan kira-kira ya?
Wa iyyaka wal kasala, jauhilah oleh kamu karena sifat malas itu. Kenapa demikian? Fa innahu summun, karena sesungguhnya malas itu merupakan sesuatu yang jelek, kejahatan yang sangat jahat. Wa afatuhu azimatun, dan dia adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhawatirkan, salah satu di antara yang dikhawatirkan oleh Nabi, tumbuhnya penyakit malas di dalam umat Nabi Muhammad. Jadi mesti dilawan itu penyakit malas dalam segala macam, baik dalam ibadah, belajar dan lain sebagainya. Hilangkan itu sifat-sifat malas, karena dia adalah merupakan penyakit yang amat sangat berbahaya. Kalau sudah tumbuh dari situ, waqad qila, dan sungguh ada satu ungkapan kata ulama, al-kasalu min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Al-kasalu, dan bahwasanya malas itu min qillati ta'ammuli, adalah disebabkan sedikitnya fi manaqibil ilmi, memikirkan tentang ilmu, wa fadailihi, dan juga tentang keutamaan ilmu. Jadi salah satu di antara yang menyebabkan kita ini malas di dalam belajar, karena kita tidak tahu tentang hakikat ilmu dan juga tentang keutamaan ilmu. Kalau kita tahu bahwa yang namanya ilmu begitu penting dalam hidup dan kehidupan kita, kalau kita tahu bahwa tentang keutamaan ilmu itu begitu luar biasa, maka kita akan habiskan waktu kita hanya untuk menuntut ilmu. Kalau kita tahu secara lahir dan batin tentang keutamaan ilmu. Jadi jangan heran kalau ada seorang sahabat sampai-sampai dia berjalan meninggalkan rumahnya di kota Mesir, berjalan menuju sampai kota Madinah, di mana pada saat itu belum ada alat-alat transportasi yang canggih, belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil, belum ada motor. Kendaraan yang paling canggih hanya seekor onta kuda pada zaman itu. Tapi mereka rela berjalan dari kota Mesir. Sahabat berjumpai seorang sahabat di Madinah hanya sekedar ingin mendapatkan satu hadis Nabi Muhammad, hanya ingin mendapatkan satu hadis saja. Mereka rela untuk berjalan berhari-hari melewati padang pasir yang begitu luar biasa, yang panasnya membakar kulit. Kalau dingin itu menusuk ke dalam tulang sumsumnya, dia tidak hiraukan itu, hanya sekedar ingin mendapatkan satu hadis saja. Subhanallah, begitu luar biasanya kesungguhan ulama-ulama terdahulu di dalam mencari ilmu. Kalau sekarang kita terlalu mudah, ibarat makan, makanannya udah ada, piringnya udah ada, sendoknya sudah ada, bahkan makanannya juga makanan yang luar biasa, nikmat dan lain sebagainya. Apa iya kita bisa nggak mau juga mengambil itu makan? Apa iya kita tidak mau? Ibaratnya kayak begitu. Kita masih susah aja kayak begitu. Kenapa begitu? Karena kita tidak mengetahui tentang keutamaan ilmu. Kalau dia tahu tentang keutamaan wa fadailihi, kalau dia tahu tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, apalagi kalau dia memahami dan mengetahui tentang besarnya pahala orang yang menuntut ilmu itu, subhanallah. Gak capek Pak, ya ngajinya dari Rempoa ke sini, nggak ngeluh, dari Pondok Cabe ke sini, nggak ngeluh. Kenapa? Karena dia tahu tentang besarnya ilmu ini. Ya, makanya ulama-ulama tuh, masya Allah, kita ngiri dari kesemangatan mereka itu. Makanya dia punya ilmu berkah. Kita
alhamdulillah punya motor, bisa ngaji, bisa itu, alhamdulillah. Cuman pas motor kempes ngaji apa enggak? Hah? Pas motor kita kempes ngaji apa enggak? Padahal mah dulu lagi nggak punya motor ngaji, betul ya? Lagi nggak punya motor ngaji kita ini sekarang ganjen banget. Pas motornya kempes nggak ngaji. Dia bilang Allah juga tahu memang ini masuknya uzur syar'i begitu ya. Astagfirullahaladzim. Artinya ini alasan-alasan yang bisa diterima sama agama dan ngaji juga. Ya Allah. Bayoran begitu tuh. Nah sini sih enggak kelihatannya sih. Semua insya Allah. Wa qad qila al-kasatu min qillati ta'ammuli fi manqibil ilmi. Malas itu ditumbuhkan timbulnya rasa malas, lahirnya rasa malas di dalam diri kita min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi, karena lemahnya dia, sedikitnya dia di dalam memahami tentang pengertian ilmu, tentang sejarah ilmu, manaqibul ilmi. Ya manaqibul ilmunya dia tak memahami itu tentang wa fadailihi, dan juga dia tidak memahami tentang kemuliaan ilmu. Masya Allah. Kalau dia tahu itu, dia sadar bahwa semua amal ibadah dia yang dia kerjakan, salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, semua amal-amal yang dia kerjakan itu tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Kalau dia paham itu, dia akan usaha untuk mengaji. Dia sisihkan waktu dia, sesibuk-sibuknya dia kerja, sesibuk-sibuknya dia dagang, sesibuk-sibuknya dia usaha, dia akan siapkan 1 waktu 2 waktu hanya untuk menuntut ilmu. Karena dia tahu fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun laqtubar. Dia tahu kalau amal tidak dilandasi dengan ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia berusaha untuk bisa mendapatkan ilmu. Masya Allah. Apalagi kalau dia wa fadailihi, dia paham, dia mengerti tentang keutamaan ilmu itu. Fayambaghi an yut'iba nafsahu ala tahsili wal jiddi wal muwazabati bi ta'ammuli fi fadailil ilmi. Fa innal ilma yabqa wal ma la yafna, kama qala Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, radina qismatal jabbari, ya, wa fayanbaghi an yut'iba nafsahu ala tahsili. Maka seyogianya, sepatutnya dan sepatutnya orang yang menuntut ilmu itu ayyut'iba nafsahu ala tahsili, agar dia mau menggerakkan aktivitas daripada dirinya, ya, wal jiddi wal muwazzabati, dengan bersungguh-sungguh dia gerakkan daripada dirinya itu untuk bisa mendapatkan ilmu, wal jiddi wal muwazzabati, dan juga dengan bersungguh-sungguh, wal muwazzabati bi ta'ammuli, dan dia muwazabah, yaitu berkontinu, berkelanjutan di dalam menghasilkan daripada ilmu itu, yang fi fadailil ilmi, di dalam merenungkan tentang besarnya keutamaan ilmu itu. Sudah sepatutnya bagi orang yang menuntut ilmu itu untuk dia renungi lebih paham lagi tentang keutamaan ilmu, bersungguh-sungguh dia pelajari tentang sejarah tentang ilmu, keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu semua. Kenapa demikian? Fa innal ilma yabqa wal ma la yafna, karena sesungguhnya bahwa yang namanya ilmu itu yabqa, dia akan kekal.
Wal mala yafna, sementara harta itu akan pun dia. Kalau ilmu akan kekal, tapi kalau harta akan nggak akan habis. Dipakai terus, kita keluarkan tuh ilmu, kita ajarkan tuh ilmu, maka insya Allah ilmu itu nggak akan habis. Kita ajarin orang Fatihah, belajar Fatihah, tentang makhrajul hurufnya, tentang panjang pendeknya, tentang tajwidnya, tentang tafsir, dan kita ajarkan ilmu kita tentang ilmu Fatihah kepada orang. Kira-kira tuh ilmu itu akan habis apa akan bertambah? Akan habis apa bertambah? Malah justru akan tambah, dia akan semakin kuat dan semakin melengkap ilmu itu kalau kita ajarkan itu. Tapi kalau harta wal mala yafna, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, kalau hari demi hari kita manfaatkan, kita gunakan tanpa kita inikan, malah harta itu akan jadi apa? Habis dia, nggak akan ada manfaatnya. Tapi kalau yang namanya ilmu, ya, dia fa'innal ilma yabqa wal mala yafna, karena sesungguhnya ilmu itu akan kekal ya. Sekalipun orangnya sudah meninggal dunia, tapi ilmunya Masya Allah. Al-Imam Syekh Ismail, ya, sudah 900 tahun beliau meninggal dunia, tapi sampai detik ini masih hidup dia, masih dibicarakan di mana-mana, masih dibaca ini kitab, dikirimin Fatihahnya dan lain sebagainya. Insya Allah. Apalagi kitab ini menjadi kitab wajib bagi pondok-pondok pesantren. Semua pondok-pondok pesantren ini belajar tentang kitab ini. Ta'lim wa muta'allim. Ya, diajarkan tentang bagaimana adab dan etika, baik yang belajar maupun yang ajar, agar mereka paham bagaimana cara dia memperhatikan ilmu dan juga menjaga ilmu itu. Tidak sembarangan diajari kitab ini. Kalau kita mau menuntut ilmu harus apa dulu yang mesti kita bekali diri kita. Nggak ujung-ujung langsung kita hanya timbang belajar begitu saja. Ditanamin dalam diri kita itu, ya. Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau tuliskan itu ketika ada seorang anak muda ingin belajar keluar negeri, ingin belajar meninggalkan kampung halamannya, emaknya hanya bilang, apa kata emaknya, sebelum engkau pergi mintalah nasihat dulu kepada si fulan, karena beliau adalah seorang nabi yang ada di Bani Israel, supaya engkau mendapatkan bekal dalam menuntut ilmu. Udah, datang dia ke sana, kemudian dibekali nasihat. Apa kata itu Nabi? Ya fata, wahai anak muda, ini uidzuka bisalasi khisalin. Sebelum engkau keluar tinggalkan dirimu dari tempat ini, sebelum engkau pergi meninggalkan kampung untuk menuntut ilmu, aku titipkan kepadamu, ini uidzuka bisalasi khisalin. Aku berikan engkau 3 buah nasihat buat engkau. Fiha ilmul awwalina wal akhirin. Ini adalah merupakan, di dalam nasihat ini adalah merupakan ilmu-ilmu generasi yang terdahulu dan generasi yang akan datang. Kalau kamu pegang ini nasihat, kamu akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam ilmu. Apa nasihatnya? 3. Dinasihatin orang itu, anak muda itu. Yang pertama, khafillah fi sirri wa alaniyah. Kalau kamu pengen belajar menuntut ilmu, tanamkan di dalam dirimu. Yang pertama kamu tanamkan khafillah wa sirri wa alaniyah. Tanamkan rasa takutmu kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai-ramai, dalam keadaan terang ataupun dalam gelap, dimanapun saja kamu berada, tanamkanlah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu. Supaya apa? Supaya nanti ketika engkau berhasil mendapatkan ilmu, tertanam di dalam dirimu rasa takut kepada Allah. Kamu gak akan mungkin mengkhianati ilmu. Kamu tidak akan berani memperjualkan ilmu, berani mengatakan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita
supaya menenangkan itu. Masya Allah. Kapan dia? Sebelum belajar sudah menenangkan rasa takut kepada Allah. Berapa banyak sekarang ini orang-orang yang sudah punya ilmu luar biasa, secara strata pendidikan yang luar biasa. Gak kayak orang mau boro-boro dapat S1, dia udah mau S2, udah S3, udah merupakan segala macam, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Ada kayak begitu? Padahal sudah profesor, dia udah doktor, dia, tapi tidak ada rasa takutnya, mengkhianati daripada kebenaran ilmu. Nah, ditanamkan itu. Ini ada. Yang kedua, dinasihatin amsik lisanak anil khalqi wa la tazkuruhum illa bi khair. Jagalah lisanmu, ya, anil khalqi, kepada siapa saja. Selama engkau belajar, tahan, lebih banyak diamnya, lebih banyak menghafal, lebih banyak membaca Quran, lebih banyak ini dan itu, daripada kamu banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Jangan engkau berbicara kecuali yang baik-baik saja, ya. Ditanami kapan? Sebelum belajar. Sehingga nanti ketika kamu menjadi orang yang berilmu, kamu sudah menjadi orang yang hebat, kamu jadi pemimpin dan lain sebagainya, kamu bisa menjaga dan menahan lisanmu. Gak sembarangan asal ngomong. Berapa banyak yang hebat, doktor ini, tapi kalau ngomong asal goblek aja ada. Masya Allah. Kenapa? Karena itu tidak ditanamkan. Ya. Yang terakhir kata Nabi itu, nasihatin kepada budak, unzur khubzaka, perhatikanlah makananmu itu. Jangan engkau makan kecuali makanan yang apa? Yang halal thayyibah, karena itu akan mempengaruhi daripada perjalanan kamu dalam menuntut ilmu. Dan oleh karena itu, fayam bagi, maka sepantasnya, seyogianya, ya, seharusnya ayyud ibadah nafsahu ala tahsili, kamu harus meletihkan dirimu, melelahkan dirimu untuk bisa menghasilkan ilmu. Berusahalah kamu dengan wajidi, dengan bersungguh-sungguh, wal muwazabati, ya, dan juga muwazabah, berkelanjutan, bermudawamah, bita'ammuli fi fadailil ilmi, di dalam memikirkan dan murni tentang keutamaan ilmu. Ajarin hanya ilmunya, tapi pelajarin ahli-ahli ilmunya, sejarah-sejarah para ulama kita. Kita baca itu yang namanya Ratibul Haddad, kita baca dia setiap hari, baca ini. Lalu tahukah siapa itu Al-Haddad itu? Siapa Al-Haddad ini? Siapa Al-Habib Abdullah bin Adam bin Al-Haddad? Bagaimana hidup dan kehidupannya? Pelajarin sehingga akhirnya menumbuhkan semangat kita. Masya Allah, ternyata Al-Habib Abdullah bin Adam bin Al-Haddad, mohon maaf, matanya sama kita dua, tapi bedanya kita bisa melihat, tapi beliau tidak bisa melihat karena dia buta matanya. Dari sejak kecil Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Adam bin Al-Haddad matanya buta. Umur 7 tahun karena penyakit panas yang menunggu, tapi ternyata kebutaannya itu tidak menghentikan dia dalam menuntut ilmu. Semangatnya dalam ibadah, berzikirnya luar biasa, sehari tidak kurang daripada 25.000 baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak kurang sehari 20.000 baca salawat kepada Nabi. Matanya buta tapi bisa mengarang kitab, keluar kitab Da'watul Tamah, keluar kitab Nashai'ud Diniyah, keluar kitab Risalatul Mu'awana. Matanya buta tapi bisa menghasilkan karya. Kita melek boro-boro ngarang buku. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah mempelajari. Makanya kalau lihat haba itu, Pak, mohon maaf, itu kekuatan orang-orang perhaba itu benar-benar luar biasa. Dia tuh menyambungkan kepada toriko, pada kakek-kakek itu kuat. Makanya kuat mereka, ya, makanya kuat. Nah, kita dianjurin Pak kayak mereka. Mereka nyambung, ada haul yang keluar, ngomong semua kemana aja, dari mana aja mau siapa.
nyambung mereka semua. Apalagi dibacain manakib kakek-kakeknya dia begini. Siapa itu yang namanya Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, kita bacakan pakaian yang namanya Al-Muqaddam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala, siapa dia? Nah itu untuk merangsang kita. Satu sisi ketika nama-nama para orang-orang baik kita sebutkan itu akan menurunkan yanzilur rahmah, akan menurunkan rahmat kepada kita. Tapi di sisi lain ketika kita diceritakan tentang hal yang seperti itu, akan tumbuh semangat kita di dalam mengikuti tingkatan itu. Ya, kejarnya begitu seharusnya kita. Pantas kalau kita malas, pantas kalau kita nggak semangat dalam menuntut ilmu, karena kita kurang bita'ammuli fi fadailil ilmi, kita kurang di dalam merenungi tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli-ahli ilmu. Gitu, ya. Yang kita cari apa? Keberkahan, bukan belajarnya. Kebanyakan kita carinya apa? Keberkahan. Padahal kata Imam Hujjatul Islam Al-Hamid Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, jangan itu yang kau dahulukan, tapi dahulukan oleh kamu tuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, semua akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu itu. Kalau yang kamu cari hanya keberkahan, kita datang ke sama guru ya, hanya timpang kita pengen sama guru itu, sama mu'alim itu, sama itu, tapi ngajinya kurang, maka kita kurang sempurna. Kata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, sehingga akhirnya ibadah kita kurang sempurna. Kita lihat sembahyang kita, ngikutin siapa yang kita lihat? Guru, bukan karena dasar ilmu. Seharusnya jangan semena-mena hanya melihat guru, jangan. Dalam ibadah itu jangan semena-mena hanya kita melihat guru, tapi dasari amal ibadah kita itu dengan dasar apa? Ilmu. Jadi kita lihatin guru, bukan gak boleh, boleh. Tahu-tahu guru sembahyang, Allahu Akbar di sini, kita ikutin juga di sini. Padahal guru kita di sini karena lagi ada bisul tutupnya. Paham gak maksudnya? Tuh. Itu bukan dasar ilmu namanya. Itu bukan dasar ilmu, itu dasar ikut-ikutin. Harusnya ikut ilmu, mau ikut guru, boleh nggak? Boleh, tapi harus dilandasi dengan ilmu. Jangan kita ambil begitu aja, tanya boleh. Tumben begini sampai kakinya begini, bayang ini begini dan lain sebagainya. Ya, kayak itulah perlunya orang menuntut apa? Kenapa kok kita harus memahami dan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Karena ilmu itu fa innal ilma yabqa wal ma la yafna. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah kekal, sementara harta itu adalah akan binasa. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, ya. Radina qismatal jabbari fina, lana ilmun walil a'da'i malun, fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Masyaallah. Radina qismatal jabbari fina, aku rela dengan bagian yang diberikan oleh Allah fina, ya, untukku, katanya. Lana ilmun walil a'da'i malun, dan harta benda untuk daripada lil a'da'i malun, untuk musuh-musuhku. Fa innal mala yafna an qaribin, karena sesungguhnya harta itu akan binasa, akan habis an qaribin, dalam waktu yang dekat. Wa innal ilma yabqa la yazalu, sementara ilmu akan kekal selamanya, ya, senantiasa akan pergi. Jadi dikatakan di sana, kata Imam Abi Thalib dalam kata syairnya, aku lebih rela untuk meninggalkan rotina kisman jabbarina fina. Aku lebih rela untuk membagikan daripada apa yang Allah berikan kepada aku ini. Lana ilmun wa malun,
Ilmu itu aku lebih rela aku untuk aku daripada wali dan malu. Kalau harta jangan aku dah buat orang lain apa. Yang penting aku dapat apa? Ilmu. Itu kata Sayyidina Ali. Ini kata Sayyidina Ali seperti itu. Fa innal mala yafna an qarib. Karena sesungguhnya harta itu sebanyak apapun harta pasti akan habis dia. Ya pasti akan habis. Wa innal ilma yabqa la yazalu. Sesungguhnya ilmu itu akan kekal untuk selama-lamanya. Wal ilmu nafi'u yahsulu bihi husnul dzikri wa yabqa dhalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyatun. Wal ilmu nafi' dan ilmu yang bermanfaat itu yahsulu bihi husnul dzikri, ya, ilmu yang bermanfaat itu akan menghasilkan dengan ilmu itu husnul dzikri, nama sebaik-baiknya sebutan. Nama kita akan jadi nama yang baik kalau seandainya kita mempunyai ilmu yang apa? Manfaat, ya, ilmu yang manfaat. Wa yabqa dhalika, dan juga akan kekal ba'da wafatihi, walaupun kita sudah apa? Meninggal dunia. Masya Allah, nama kita disebutin, kadang dibacaan Fatihah, ya, sama orang-orang, padahal keluarganya nggak ada yang tahu, tapi kita bacain Fatihah. Kenapa? Karena orang itu punya ilmu yang bermanfaat. Dia ngajarin kita, kuburannya diziarahi. Enak bener kalau begitu. Jangan sampai malah terjadi sebaliknya. Buru-buru mau diziarahi kuburan, buru-buru mau diomongin. Kadang-kadang orang udah berisik, jangan lewat sono dah. Emang aku mau ada kuburan dia? Lu kagak tahu matinya dia, kumatanya merdu. Ya Allah, jangan sampai begitu gitu maksudnya. Ya, innamal mar'u ahadisul ba'dahu fakun hadisan hasanan biman wa'a. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mar'u ahadisul ba'dahu. Seseorang itu akan jadi omongan sesudah tiadanya dia. Orang itu akan jadi omongan sesudah tidak adanya dia. Fakun hadisan hasanan biman wa'a. Maka oleh karena itu jadilah kamu sebutan-sebutan yang baik bagi orang lain sesudah tidak ada. Andai kata diomongin kita sesudah meninggalnya, boleh, tapi omongannya yang apa? Yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa jadi omongan yang baik kalau perbuatan kita jelek? Artinya yang harus, kalau memang pengen diomongin yang baik-baik, ya, maka harus melakukan apa? Sekalipun matinya dalam keadaan terbakar, misalnya rumah kebakaran, sekalipun dia tenggelam di lautan, ya, pasti omongannya apa? Yang baik kalau dia orang baik, ya, kalau dia orang baik pasti ngomong. Nah harusnya begitu perusahaan kita. Itu saya ingin mengenai itu hadis orang tua saya itu algoritma mampu lagi mau saya jawab itu. Innamal mar'u ahadisul ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Kita bakal diomongin orang kalau meninggal, ya, makanya oleh karena itu kalau itu fakun hadisan, maka jadilah kamu ini omongan yang apa? Yang baik kalau kamu tidak ada. Ya, Masya Allah. Wa ilmu nafi yahsulu bihi husnul dzikri. Dan ilmu yang manfaat itu akan dapat menghasilkan dengan sebab ilmu itu sebutan-sebutan yang baik, cerita-cerita yang baik. Wa yabqa dzalika, dan dia akan kekal itu sebutan itu ba'da wafatihi, sesudah wafatnya dia. Fa innahu hayatun abadiyah, bahkan dia akan menjadi kehidupan yang sangat abadi. Subhanallah, ya. Selalu tuh dibaca ini manakibnya di mana-mana. Sampai di sini orang kagak kenal kagak apa, bikin haul Syekh Abdul Qadir Jilani, ada kan? Dia bikin tuh Syekh haul Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Aulia, padahal kenapa? Hanya ingin mendapatkan keberkahan daripada mereka orang-orang yang baik. Subhanallah. Kemudian katanya
Wa ansadna Syekhul Ajal Zahiruddin Muftil A'immatil Hasan bin Ali al-Ma'ruf bil Marghibani syi'ra al-jahiluna fa mauta qabla mautihim wal 'alimuna wa in matu fa ahyahu. Ya. Dan karena itulah katanya telah membacakan itu oleh Syekh daripada Hasan bin Ali al-Ma'ruf bil Marghibani yang dikenal dengan sebutan julukan al-Marghibani. Beliau membacakan sebuah sihir apa? Al-jahiluna famauta qabla mautihim, masyaallah, wal 'alimuna wa in matu fa ahyahu. Kata beliau, al-jahiluna, kehidupan orang-orang yang bodoh, kehidupan orang-orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Famauta, pada hakikatnya itu mereka adalah mati qabla mautihimu, sebelum matinya mereka. Masih hidup tapi udah dianggap apa? Mati. Karena apa? Bodoh. Karena bodoh nggak bisa ngapa-ngapain, kagak tahu apa-apaan, bodoh. Karena bodoh, jadi dia dianggap seperti kayak orang apa? Kagak diopen-openin orang, nggak diopenin. Mau diajak, gua nggak pernah diajak, ngapain? Repotin doang gua dia. Ya, kagak ditegur-tegurin, kagak disuruh-suruh ini itu segala macam. Kemana? Karena bodoh ilmu itu. Masya Allah, hina benar orang bodoh. Sementara wal alimuna wa in matu fa ahya. Sementara orang-orang yang berilmu kehidupannya itu wa in matu, sekalipun mereka mati, fa ahya, tapi mereka apa? Hidup. Jasadnya ada di dalam kubur, tapi dia hidup, kedatangin ke ziarah dan lain sebagainya. Ya, Masya Allah, kita yang hidup bisa menghidupkan. Udah mati, bukan hanya sekedar mati, beliau hidup dan juga bisa menghidupkan orang yang mati, yang hidup. Ini orang hebatnya orang apa? Orang alim. Ya, wal alimuna wa in matu fa ahyahu. Sementara orang-orang yang alim itu wa in matu, sekalipun dia sudah meninggal dunia, fa ahyahu, dia tetap apa? Disebutin namanya, dibaca itu Fatihah tiap hari dan lain segala macam. Bahkan dia menghidupkan orang yang hidup, orang yang mati tapi menghidupkan orang yang hidup. Kita datengin ziarah, kita datengin ke ziarah karena dia tidak hidup, tidak mati, dia selalu hidup dalam diri kita, sehingga kita ziarahi dia, kita bacain doa dan segala macam, bahkan menghidupkan kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita. Makanya ziarah kubur itu amat sangat dianjurkan kita, karena untuk mendapatkan ini, selain kita keberkahan, kita mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan daripada pembelajaran. Insya Allah, saya ajak teman-teman sekalian ini jamaah, kalau punya waktu boleh ikut. Kami akan mengadakan satu para ulama, para habaib, nanti semuanya akan ikut ziarah, ya, ziarah kepada para ulama-ulama, dan ini akan jadi agenda rutin. 6 bulan sekali kita akan adakan itu untuk berziarah kepada para habaib dan para ulama-ulama kita. Dalam rangka untuk menghidupkan diri. Man zarra hakiman faka'annama zarrani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Jadi insyaallah nanti kita tanggal 18 Desember, tanggal 18 Desember hari Sabtu pagi kita akan mengadakan ziarah beberapa titik untuk awal. Yang pertama ke Hadratus Syekh Haji Muhammad Syafi'i Hadani. Kita akan ziarah situ. Setelah itu kita akan ziarah kepada Tuan Guru Mughni, Baitul Mughni di Kunina. Kemudian kepada Guru Marzuki yang ada di sana. Sampai akhirnya nanti kita akan mengadakan acara itu di makam Abu Yahya Haji Abdurrahman Nawawi. Jadi berbagai motor, ya, motor kita bersama-sama
Kalau yang tua pakai boncengan dah, ya ke sana. Semuanya yang sudah para habaib, Madi Gwita, semua para ulama nanti akan sama-sama kita akan berziarah seperti itu untuk menghidupkan tradisi daripada apa yang sudah dilakukan oleh para ulama, dan ini berkesinambungan. Ya, kalau yang punya waktu foto untuk ikut serta nanti dari sekarang kalau bisa dinyakin bersama-sama. Emang gak banyak sih, 1.000 motor. Ya, jadi kita rencananya dengan dakwah, kita mau dakwah. Ya, paling tidak 1.000 motor kita akan coba bersama-sama untuk supaya memberikan, karena sekarang gerakan-gerakan Wahabi, mohon maaf ini, yang membid'ahkan ini, yang membid'ahkan itu, nanti kita mau jawab itu semua. Ya, dan yang kedua kita mau persatukan umat, siapapun ayo kita jalan, kita sama-sama ukhuwah selain kita mendapatkan keberkahan insyaallah. Tanggal berapa tadi? Tanggal 18 insyaallah pagi kita, ya insyaallah, mudah-mudahan panjang umur. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun, ya li ahlihi fa ajzamuhum qabla al-quburi kuburun, ya Allah. Wa inna ra'an lam yahya bi ilmi mayyitun wa laysa lahu hina nusuri nusurun, ya Rabbana. Ya, katanya itu wa fil jahli, dan bagi orang yang jahil, yang bodoh, qabla al-mauti, sebelum mati, mautun li ahlihi, sudah dianggap apa? Sudah mati belum? Fa ajzamuhum qabla al-quburi kubur, dan jasad-jasad mereka itu qabla al-qubur, sebelum dikubur itu jasadnya ternyata kuburun, udah dianggap dikuburin udah. Ya, nggak ada yang nyari-nyari, nggak ada yang ini, masya Allah. Kalau udah dianggap nggak ada, dari kubur. Wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun, sementara sesungguhnya seseorang tidak akan hidup dengan ilmu. Mayyitun, orang yang mati, bagaikan orang yang mati. Orang yang hidup tanpa ilmu itu bagaikan orang yang apa? Mati. Wa laysa lahu inna nusuri nusurun, ya, dan apa namanya, wa laysa lahu hina nusuri, dan ketika dibangkitkan dia, tidaklah bagi dia itu tatkala dibangkitkan itu seperti apa? Nusurun, dibangkitkan itu seperti hidupnya orang mati dari kuburnya, ya, nggak ada nilainya, ya. An-nasu kulluhum mauta illa ulama, wal ulama'u kulluhum niyamun illa al-amilin, wal amiluna kulluhum muhtarin illa mukhlisin. Begitu kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Amilin, beliau katakan seperti itu, al-khalqu kulluhum mauta, pada hakikatnya manusia dianggap seperti orang yang apa? Mauta, mati. Illa ulama, kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi kalau pengen dianggap hidup, jadilah orang yang punya. Kalau dia tak punya ilmu, dianggap seperti orang yang mati. Al-khalqu kulluhum mauta illa ulama. Jadi pada hakikatnya manusia itu dianggap seperti orang yang mati, kecuali adalah orang yang berilmu. Wal ulama'u kulluhum niyamun illa al-amilin, sementara orang yang berilmu dianggap tidur. Ya, orang berilmu dianggap illa al-amilin, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Hidup dianggap mati, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu dianggap tidur karena tidak mengamalkan ilmu. Wal amiluna kulluhum muqtadin, sementara orang yang mengamalkan ilmu dia akan dianggap orang yang rugi, orang yang hina, illa mukhlisin, kecuali orang yang apa? Ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Punya ilmu, ngamalin, bisa jadi orang itu hina di hadapan Allah, bisa jadi orang itu rugi di hadapan Allah kalau dia mengamalkan ilmunya tidak apa? Ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi
wa awsaluhu tahta turabi ramimun. Situ dah ya, akan dibahas nanti tentang orang yang berilmunya. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur ini. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Allahumma salli wa sallim